Oke, di sini yang pertama ada unit CTG Petal Monitor Contact 800G. Kemudian di sini ada kabel ground untuk aksesorisnya. Kemudian ada belt 2. Kemudian ada kertas printer. Kemudian ada kabel power. Kemudian untuk probe-nya, ini untuk probe-nya ada 3. Yang pertama untuk toko, kemudian untuk Doppler, dan pasien respon. Dan yang terakhir ada buku manual book atau user manual. Oke, selanjutnya kita ke cara penggunaan alat Petal Monitor Contact 800G. Yang pertama kita sambungkan kabel power. Kemudian setelah kita pasang kabel power, kemudian kita pasang probe dari CTG Petal monitornya. Pemasangan harus pas sesuai dengan konektor yang sudah tersedia. Oke, setelah kabel probe kita pasang, kemudian kabel power sudah kita pasang, dan layar sudah kita tinggikan, kemudian kita pasang kertas printernya dengan menekan tombol ini untuk membuka pintu dari printernya. Kita tarik, kemudian kita pasangkan. Nah, ini ada hijau, ini posisi di sebelah kanan. Jadi pemasangannya seperti ini. Tinggal kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, penutupan harus pas, harus bunyi klek 1 kali, jadi biar dia pas. Kemudian kita hidupkan alat dengan menekan tombol on off di samping alat. Oke, setelah layar hidup, kemudian probe sudah bisa dipasangkan ke pasien dengan menggunakan belt yang sudah tersedia. Ini beltnya, kita pasangkan. Setelah bisa dipasangkan, alat sudah siap untuk digunakan. Nah, kemudian untuk di layarnya ini yang pertama ada tulisan FAHER1. Ini untuk denyut jantungnya. Kemudian ini untuk toko, dan ini untuk fetal movement. Nah, untuk probe tokonya, dia yang ini untuk probe toko. Dan untuk probe Dopplernya yang ini untuk FAHER1 nya. Ini kita simulasikan. Oke, setelah alat sudah hidup, kemudian kita pasangkan probe CTG ke pasien menggunakan belt yang sudah tersedia. Nah, setelah kita pasangkan probe ke pasien, kemudian alat sudah bisa kita gunakan. Ini kita simulasikan untuk probe CTG-nya yang Doppler. Doppler ada di FAHER1 di sini. Ini kita simulasikan. Ini untuk pembacaan denyut jantung janinnya.
yang FHR 1. Oke, selanjutnya di sini ada toko. Toko ini berfungsi jika ibunya mengalami ada kontraksi atau pergerakan dari bayi. Nanti toko ini yang berfungsi untuk mendetek dari pergerakan bayinya atau janin. Nah, sebelum kita gunakan tokonya, sebelum kita print untuk hasil EKG-nya, itu toko ini harus kita refresh terlebih dahulu ke posisi awal, ke nilai awal, dengan menekan tombol 0 yang ada di samping alat. Nah, ini sudah posisi awal di angka 10. Baru nanti tinggal kita print hasil CTG-nya dengan menekan tombol print. Tinggal tunggu hasil keluar selama waktu monitoring yang kita setting, atau jika sudah prosesnya selesai, kita bisa tekan tombol print kembali untuk proses selesainya. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu dari waktu monitoring yang kita setting. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada satu lagi proof panjang. Ini fungsinya untuk pasien respon. Nah, jika pasien mengalami adanya kontraksi atau pergerakan dari bayi, pasiennya bisa menekan tombol proof pasien respon dengan ada tandanya kuning panah di layar monitor. Oke, kemudian kita jelaskan untuk fitur yang ada di layar monitor. Oke, yang pertama di sini grafik yang paling atas itu untuk grafik dari denyut jantungnya. Kemudian yang bawah itu untuk grafik dari toko. Kemudian ini untuk nilai dari denyut jantungnya FHR 1. Kemudian ini toko untuk nilai tokonya. Kemudian yang di bawah itu ada fetal movement untuk nilai fetal movementnya. Nah, ini hanya untuk menandakan settingan yang sudah kita setting. Yang pertama itu reminder. Reminder itu alarm. Ini artinya on. Kemudian reminder high-nya untuk heart rate-nya itu 190 bpm kita setting. Kemudian untuk low-nya itu di 110 bpm yang kita setting. Kemudian rem delay-nya 0 second. Kemudian speed dari kertasnya itu 3 cm per menit. Kemudian untuk kepanjangannya dia 30 menit. Oke, kemudian kita masuk ke menu. Nah, di sini untuk menu-menu settingannya. Yang pertama di sini ada rem setting. Di sini kita buka. Nah, di sini hanya untuk settingan dari alarm. Nah, di sini alarm bisa kita setting untuk heart rate-nya, high-nya berapa, rendahnya berapa, sama bunyi alarmnya kita bisa on atau kita off, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pasien setup. Kita klik. Nah, di sini kita bisa isi nama pasien, kemudian nama rumah sakit, kemudian umur dari kandungannya, dan lain-lain. Kemudian ada sistem setup. Nah, di sini kita bisa setting waktu, kemudian setting tanggal, kemudian kita bisa setting dari warna-warna yang memang kita pengen. Contohnya misalkan warna dari di sini kan warna untuk denyut jantungnya warna hijau. Nah, kalau kita misalkan pengen berubah warna kuning itu bisa. Nanti tinggal kita rubah warnanya di warna kuning seperti itu. Jika sudah selesai tinggal di exit. Kemudian ada review. Review itu untuk melihat data yang sudah berjalan atau sudah tersave. Kemudian ada print set. Nah, print set ini untuk settingan dari kecepatan kertasnya, kemudian untuk length. Length ini maksudnya monitoring. Jadi monitoringnya di sini bisa kita setting mau berapa menit, 10 menit,
20 menit, 30 menit, dan seterusnya itu kita bisa setting. Jadi misalkan kita settingnya 30 menit, jadi waktu kita tekan tombol print, jika kita tidak tekan tombol print kembali, maka dia akan terus berjalan printnya selama 30 menit. Kemudian ini paper, ini tipe dari papernya. Kemudian ini offset. Dan ini yang dicentang-centang di sini akan ditampilkan nanti di hasil print di kertas printernya. Jika tidak mau ditampilkan, nanti tinggal dihilangkan aja tanda centangnya. Oke, kemudian di sini ada save data. Save data itu untuk menyimpan data pasien yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada history review. History review untuk melihat history dari pasien sebelumnya yang sudah kita simpan. Nah, kemudian ada monitoring tipe. Di sini kita menggunakan single untuk monitoring tipenya, karena di sini kita menggunakan yang tipenya hanya untuk satu bayi, bukan untuk dua bayi atau kembar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada language. Ini untuk pengaturan bahasanya. Kemudian setelah language, di sini ada channel 1 volume. Jadi maksudnya suara dari head rate-nya. Ini bisa disetting untuk lemah, tingginya suara head rate-nya. Ini bisa disetting untuk mengatur tingkat tinggi dan lemahnya suara. Kemudian setelah selesai kita setting, kita boleh exit. Oke, cukup sekian cara penggunaan alat CTG Contact 800G dan menu-menu yang ada di alat Fetal Monitor Contact 800G. Terima kasih.